aku tak ngomong dulu bentar. Jangan disebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oke Mas Andro, terima kasih. Ini loh Mas, dulu kan pernah tanya ke Mas Andro, paspor kan bulan September habis tanggal 25, katanya Mas Andro kan bulan 2 lainnya ya. Terus karena sekarang ini masih sibuk, nenek kritis di rumah sakit, saya pulang balik ke rumah sakit masih nggak sempat. Kalau bulan 10 bulan depan itu nggak apa-apa tak Mas, kalau online bulan depannya. Sampean matinya kapan? Kalau visanya bukan mati paspor, matinya paspor. Paspor September. Oh, gak apa-apa. Yang penting 6 bulan. Yang penting 6 bulan sebelumnya itu sudah bisa dimulai. Nek nggak bisa 6 bulan, yo 5 bulan. Gak 5 bulan, yo 4 bulan. Tapi sekali lagi, dengerin ganti aku ngomong ya. Sekali lagi, visa sampean habis kapan? Tanggal 4 bulan Agustus. Nah, berarti kan sebenarnya sampean sebelum Agustus itu harus bikin. Oke. Ya, jadi saya kasih tahu lagi sama sampean ya. Saya kasih tahu lagi. Paspor mati, visa mati itu nggak peduli ya. Mau nenek sakit, mau nenek meninggal, mau nenek apapun nggak peduli. Yang paling penting itu dokumen sampean yang beres ya. Ini catatan ya. Ini catatan. Bagaimanapun biar sampean itu tidak terkena masalah di kemudian hari, karena sampean nggak bertanggung jawab dengan sakitnya dia. Meninggalnya dia itu bukan tanggung jawab sampean. Yang menjadi tanggung jawab sampean itu paspor sampean kalau sudah 6 bulan harus segera untuk di-renew. Dan kalau visa sampean juga sudah habis harus segera diperbaharui. Bisa dipahami nggak? Karena bagaimanapun kerja kita di Hongkong itu didasarkan atas dokumen-dokumen, bukan meninggal dan hidupnya yang kita rawat. Bisa dipahami Mbak? Oke Mas. Halo? Iya Mas, paham. Bisa dipahami ya. Sekali lagi, sesibuk apapun semuanya, kalau waktunya sudah mepet, nah bahasanya nggak mepet, nah misalnya kayak gitu, sampean harus minta izin ke majikan. Ini masalah paspor, ini masalah dokumen. Daripada saya nanti kena masalah, ditangkap polisi, kamu malah tambah repot, mending tak urus dulu. Lemeng-meng ya. Lagi satu Mas Andro. Boleh tanya lah kan. Suara saya sampai sakit Mas. Kenapa sakit? Kan saya nggak ngapa-ngapain. Pulang balik ke rumah sakit pagi-pagi. Ya Allah Mas. Ya, sampean ngombe wedang jahe, beli vitamin. Ya, ngombe kencur. Kencur itu mak mujarab. Nek iso sampean kremus, nek gak iso dikremus yo digawe wedang. Oke. Ya, oke, wes apa lagi? Lagi mau tanya kan, yang tanda tangan kan cucunya nenek, bukan nenek kan. Lepas itu katanya si Mbok kemarin, Mbok aku sudah tinggal 6 bulan finish, nenek masuk rumah sakit. Ya nggak apa-apa katanya, misalnya nenek nggak ada, kamu langsung tak ambil itu, dilanjutkan. Kamu mau nggak lanjut di sini katanya seperti itu. Tapi kan itu namanya cucunya nenek kan, bukan neneknya yang tanda tangan gitu loh Mas. Terus misalnya ada nggak untung nih, terus gimana? Dilanjut itu loh. Ada apa? Nggak ada apa? Misalnya nanti nggak ada untung isi nenek kan, terus aku masih diambil sama Simbo kan atas nama cucunya toh. Itu bagaimana Mas? Nah gini, kalau neneknya meninggal dan itu tanda tangan cucu, itu tidak otomatis sampean putus kontrak, enggak, karena yang tanda tangan cucu. Kecuali yang tanda tangan si nenek, baru sampean itu finish, akan dinyatakan finish. Tapi karena yang tanda tangan cucu ya bisa diterusin sampai habis. Enggak ada persoalan, jadi enggak perlu dibingungkan. Aku sih
Aku sih seneng sampean bertanya sebelum waktunya. Jadi biar nanti Iya, kalau betul. kejadian pada waktunya sampean wis gak bingung, wis iso ngancang-ancang. Tapi ya sekali lagi diinget-inget, ya apa yang saya sampaikan diinget-inget. Nek gak diinget-inget kok Iya, hari hanya lali, ngelewes, ya telepon meneh, bingung iya. meneh kan ngono. Ya Oke? Mas, terima kasih. Pokoknya saya sudah jelas. Nanti bulan ini saya terus online lah, nggak apa-apa. Nanti mau online paspor dulu. Nanti bulan ini saya langsung ke KJRI lah Mas. Boleh. Ya Soalnya kan pokoknya visanya habis cepat gitu loh Mas. ya, jadi Oke. sekali lagi, dokumen kita itu lebih penting dari apapun Penting. pekerjaan. Dan itu mereka pasti Betul. tahu. Mereka pasti ngerti Iya. kalau sampean maunya ngomong, ya. Kalau kita diem-diem saja, terus tidak peduli, alah entar sok, entar besok, ya kelar hidup kita nanti, bahaya. Nah iya, kemarin tuh simpelnya kayak gini Mas. Si anaknya yang kecil itu bilang, dari paspor oke ya, dari cepat lah. Dari ciri lah, dari mana, dari si pun betul lah, dari mau oke ya. Oke, mereka di paspor lah. Nah, Ya ya. bilang kayak gitu terus. Dan saya masih sibuk di rumah sakit, nantilah besok aku inilah sempatkan nggak apa-apa gitu kemarin Iya, itu iya. takutnya Pasti sampai ngerti. terjadi. Kalau orang Hongkong itu pasti ngerti. Kita ngomong koge, itu kalau makanan pastinya dibuang yang bener loh ya. Orang Hongkong yang bener. Nek sing nggak bener mblekem to. Nah, itu wajib kita pergi sama orang-orang yang mblekem to. Gitu, oke? Betul. Oh, betul ya Mas. Oke. So, ini aja ya Mas. Terima kasih banyak ya. Iya, Udah jangan paham. lupa makan kencur ya. Makan kencur. Oh iya Mas. Oke. Ya, terima kasih. Jaga Salam sehat. sama Mbak Yuli ya. Ya, Sehat selalu. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman semuanya ya, sekali lagi dokumen kalian itu jauh lebih penting dari apapun ya. Sekali lagi yang mau dijaga seperti apa, model apa, sekarat apapun ya, sakrotul maut apapun, semuanya itu tidak tanggung jawab teman-teman. Sekali lagi yang kita jaga majikan kita semua itu, jadi itu bukan tanggung jawabnya sampean. Yang menjadi tanggung jawab sampean adalah dokumen pribadi sampean yang harus ketika koge, ketika ada persoalan, ya, itu harus dibetulkan. Harus di-renew, harus dibenerkan gitu loh. Karena bagaimanapun Hongkong ini nggak bisa main-main kalau untuk aturan dokumen. Ya, sekali lagi ya, itu wajib buat teman-teman untuk bisa menyadari. Sekali lagi ya kan, apapun ceritanya, KTP nggak dibuatkan minta waktu. Visa udah mau selesai, minta waktu kalau mereka nggak mau. Orang Hongkong selalu kayak gitu. Kalau bukan dirinya sendiri, kalau orang lain alah disepelekan. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga orang yang Hongkong udah betulkan. Nah, sampean yang ngomong sendiri. Teman-teman yang berjuang sendiri, teman-teman yang cross check dokumennya sendiri. Kalau dokumen dibawa sama majikan dan semuanya, teman-teman juga jangan melekem tuh. Teman-teman juga dadai, cek dokumenku koge ora, masalah enggak nantinya. Suruh ngecek, suruh nunjukin, enggak apa-apa. Orang Hongkong itu enggak enek ewuh pekewuh, enggak enek sungkan-sungkanan. Ya, kalau sampean ewuh pekewuh dan sungkan-sungkanan, selesai hidup kita. This is Hong Kong, not Java. Bukan Jawa. Ya. Tapi saya yakin kalian masih punya adab, kalian punya unggah-ungguh. Makanya kita bisa minta dan memohon baik-baik ya. Cek, sering-sering cek dokumen kalian, kalau enggak scan. Ya. Kontrak bisa di-scan, paspor bisa di-scan, ya. Disimpan di HP-nya. KTP di-scan. Jadi bila mana suatu saat, suatu ketika dompet hilang, tas hilang, nyawanya hilang, misalnya ya, ini hal terburuk, data semuanya kalian tersimpan di HP. Orang mencari sampean, mencari keluarga sampean, mencari identitas kalian itu tidaklah sulit. Ya, catat. Dan ini tidak semua teman-teman itu aware dengan hal ini. Ya, peduli dengan hal ini, enggak semua teman-teman. Tapi saya belajar. Ya, saya mencoba menyampaikan
Terlepas kalian mau nonton, mau enggak, mau pakai, mau tidak, itu urusannya teman-teman sendiri. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye bye.